Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, Bunda, gaji suami UMR, istrinya suka pamer. Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah, belajar ya jadi istri yang pandai bersyukur. Siap? Banyak suami yang kadang tidak bahagia di rumah tangga karena dia bertemu dengan istri yang tidak pandai bersyukur. Istri yang tidak pandai berterima kasih. Istri yang sering merasa tidak pernah cukup apa yang suami berikan. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Maka Bunda, percayalah, sekecil apapun pendapatan suami kita, insya Allah cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan suami kita, tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Betul? Kadang yang sering kita gelisahkan itu bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Betul? Ujungnya hati capek, hati kotor. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Tetangga naik jabatan, kita yang stroke ringan. Capek karena kurang bersyukur. Padahal suaminya sudah bekerja dengan baik, suaminya sudah usaha dengan baik. Tapi mohon maaf, kadang kebaikan suami gak ada harganya karena di rumah tangganya ada istri yang kurang bersyukur. Maka bagaimana Allah mengingatkan kita di surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepada aku, janganlah engkau kufur, ingkar terhadap nikmatku. Mohon maaf, kadang yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang rasa syukurnya. Betul? Kadang yang sedikit bukan gaji suaminya, tapi yang sedikit rasa syukur di hati kita. Ciri istri yang kurang bersyukur dengan suami, satu, jarang bilang terima kasih sama suami. Nggak usah jauh-jauh, pagi ini aja Bunda udah bilang makasih sama suami? Jangan bohong Bunda. Aa juga tahu Bunda. Udah bilang makasih sama suami? Pagi ini udah? Mohon maaf, bismillah ya. Jangan pernah memulai hari kita sebelum bilang makasih sama suami. Kata Nabi, mohon maaf, nanti banyak istri yang akan masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan yang kedua, ciri istri yang kurang bersyukur selalu merasa tidak pernah cukup apa yang suami berikan.
Mudah-mudahan semua bunda yang hadir di sini dan pemirsa BTV di rumah, insya Allah jadi istri yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Hilma. Baik, silakan kesempatan jawab atau bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya? Lah, mana Ibu? Iya silakan. Mana pas ini? Iya, boleh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rufaidah dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kota Cilegon. Cilegon, tepuk tangan untuk orang Cilegon. Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida. Iya. Iya, oke. Silakan Ibu Ida. Mau curhat? Boleh. Begini, suami saya itu seorang PNS, tapi mempunyai kerja sampingan, yaitu berternak ikan gurame. Alhamdulillah, pekerjaan sampingnya itu berjalan sukses, sering panen. Dan saya sebagai istri ingin meminta jatah saya dari pekerjaan suami saya. Yang sampingan? Sampingan, bukan kerja yang sampingannya. PNS bukan? Karena PNS kan pegawai negeri swasta. Ini yang kerja sampingannya Pak. Yang sampingan yang... Ya, nah, uang itu saya belikan dengan perhiasan yang ada di toko yang dekat rumah saya. Buat modal itu pakai uang Ibu? Dari suami, uang yang dari suami yang beternak ikan gurame, iya. Saya belikan perhiasan di samping untuk invest gitu kan. Saya berikan perhiasan, ada gelang, ada pokoknya semua perhiasan lah. Nah, mungkin karena saya sering datang ke toko emas yang di dekat rumah saya itu, sehingga karyawannya itu kenal dengan saya, baik pelayannya maupun karyawan yang ada di toko emas tersebut. Iya. Nah, suatu hari saya promosikan toko tersebut kepada teman-teman arisan saya, kepada teman-teman majelis taklim, ke teman-teman guru, agar kalau membeli emas, belilah di toko emas yang di dekat rumah saya. Tapi ada teman saya yang kurang seneng kepada saya. Karena? Sehingga dia bilang begini, alah sok promosi, sok pamer, padahal suaminya hanya seorang PNS gitu loh. Iya. Nah, saya sebagai manusia merasa kesel gitu dan jengkel. Ya. Padahal kan itu dari sampingan bisnis usaha. Iya. Suami Ibu kan yang ikan. Iya. Apa yang? Betul. Gurame. Ikan gurame. Iya. Suami saya punya kerjaan sampingan memelihara ikan gurame. Dan alhamdulillah berhasil. Kalau panen rame tuh Bu ya. Rame. Gurame. Kalau dikit gusepi. Iya. Yang saya tanyakan apakah saya salah dan dosa bila saya marah ke teman saya tersebut gitu. Ibu sampai marah ke teman Ibu? Iya, begitu. Kesel mungkin Ibu dalam hati. Iya. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah salah saya atau dosa bila saya marah ke teman-teman saya yang tersebut itu gitu. Ya, apakah Ibu berdosa jika marah kepada orang yang sudah menuduh Ibu pamer? Padahal niat Ibu kan mempromosi usaha orang lain ya Bu ya. Iya, kalau mau beli emas kesini aja nih. Iya. Gua aja beli itu. Gitu. Alah pamer kata temannya gitu. Iya. Yeah. Makasih Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Kesel, sebel sama orang sebagai manusia biasa wajar atau tidak? Wajar. Apalagi orang itu nuduh kita, apalagi orang itu prasangka buruk sama kita, kemudian kita kesel sama dia, wajar? Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kekesalannya.
Bunda sayang, menurut AA jangan sibuk menyenangkan setiap orang. Dan setiap orang melihat kita pasti dengan kacamata yang berbeda. Iya apa iya? Tolong jawab yang keras. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Tidak. Haruskah kita menyenangkan semua orang? Tidak. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang dan kita tidak harus menyenangkan semua orang. Betul? Yang pasti kita tidak boleh menyakiti setiap orang. Betul? Maka Bunda sayang kalau orang nuduh, si Bunda mah cenah pamer. Di mana atuh duit nage? Gaji nage PNS. Da apal abi ge di mana? Udah. Cara terbaik agar tidak mudah sakit hati dengan omongan orang, jangan didengerin. Tuh 2, 3. Jangan didengerin. Jelas? Kalau Bunda ngedengerin yang gak baik kan jadi bikin hati kotor. Betul gak? Ketika Bunda tanya, dosa gak ya? Saya tuh kesel sama dia. Mungkin kalau sekedar kesel manusiawi, wajar, tidak dosa. Tapi kalau Bunda udah dendam, tinggalikeun. Ceng. Teu apaleun. Kan suami aku teh selain PNS juga punya peternakan. Ternak gu, naon tadi? Gu sepi. Nggak usah. Ujungnya ibu kesel, kepancing jadi sombong. Betul nggak? Ujungnya yang nuduh dia, yang dosa kita. Dah kitanya kepancing. Berapa banyak orang yang kepancing egonya gara-gara diomongin sama orang lain. Betul? Santai aja Bunda. Omongan orang itu tidak akan merubah apapun buat kita. Betul? Surga tidak terletak pada pujian manusia. Neraka tidak terletak pada hinaan manusia. Surga neraka mah terletak pada penilaian siapa? Allah. Maka sekarang Bunda bersihin hatinya. Bunda teh niatnya bener nggak? Memang pengen promosiin toko emas teman Bunda. Kalau Bunda masih sakit hati sama omongan orang, berarti niat kita bukan karena Allah. Niat kita masih karena manusia. Dah kalau udah karena Allah mah, omongan manusia nggak akan ngaruh buat hati kita. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ulangi, dipuji, dicaci, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Betul? Kalem aja. Hinaan orang teh gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Betul tidak? Si AA mah banyak ngomong. Alhamdulillah, dia taunya saya banyak ngomong, nggak tahu kalau saya banyak hutang. Betul? Jadi yang orang lain katakan hanya bagian kecil dari apa yang kita punya. Betul? Jangan stres, jangan gelisah. Badai pasti berlalu, hujan pasti Berhenti. banjir. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang bicarakan tentang kita, nggak ada apa-apanya. Yang penting kita terus berbuat baik karena siapa? Allah. Tepuk tangan buat Bunda. Ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwahbtv official. Sudah ada dari @mutiara kerang. Assalamualaikum Ahilman dan Abang Bedu. Kan katanya istri itu harus jago hitung-hitungan biar keuangan rumah tangga stabil. Nah,
aku tuh tegas banget ya soal gaji suami yang ngepas UMR banget. Jadi aku kasih suami 700.000 buat uang sakunya selama sebulan. 700.000. Uang saku suami 700.000 sebulan. Andaikan uang sakunya udah habis, padahal masih tengah bulan, ya aku nggak kasih uang lagi. Rasain punya istri kayak gitu. Sama kayak istri saya. Tapi sekarang dapat saya kosong. Kalaupun suami minta karena ada kebutuhan, tetap aku nggak akan beri. Saya sama ini ya, persis banget. Iya. Terus kalau mau pergi kerja, aku minta suami naik angkot aja biar murah. Aku juga bawain bekal buat suami biar dia nggak keluar uang makan. Nah, menurut AA, apakah sikapku kepada suami ini keterlaluan? Salah. Terlalu ini, terlalu. Istrinya terlalu ini. Tapi kan ini aku lakukan semata-mata agar gaji suami cukup buat sebulan. Enggak, ini sadis. Kata Mutiara Kerang, bukan saya. Silakan, Bunda. Ayo jawab. Ini keterangan yang sering dianggap benar, padahal menurut AA, sepengetahuan AA, salah. Jawab. Ada istilah uang suami, uang istri, uang istri, uang. Oh, pantesan ya suami kesiksa. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jawabannya itu keterangannya benar apa salah? Mulai hari ini jangan dilazimkan itu sesuatu yang benar, padahal itu salah. Benerin, boleh? Uang istri adalah uang istri, benar. Uang suami adalah uang suami. Tapi di balik uang suami ada hak istri. Jelas? Jadi bukan semua uang suami milik istri. Terus bukan begitu. Kalau begitu memahaminya, istri boleh semena-mena sama suami, enggak boleh. Uang suami itu uang suami, tapi wahai suami harus ngerti, di balik uang suami ada hak siapa? Istri. Bukan berarti uang suami diambil semua. Itu namanya bukan istri. Apa namanya itu? Pelakor. Jadi gimana? Mohon maaf ya, kalau ada yang bertanya seperti demikian, istrinya sungguh terlalu nyiksa itu, nyakitin diri, betul? Harusnya gimana? Catat contoh. Pertama, seorang istri boleh minta sama suami untuk kebutuhan keluarga, boleh? 3 biasanya, sandang, pangan, papan. Tuh 2, 3. Sandang, pangan, papan. Sandang yang dipakai, betul? Buat baju, buat celana, apalagi yang dipakai sama kita. Sabun, apalagi? Iya pokoknya itulah yang dipakai. Boleh minta sama suami? Yang kedua, pangan, urusan apa? Makan, kebutuhan kira-kira sebulannya berapa? Boleh minta sama suami? Boleh. Yang ketiga, papan, urusan rumah.
bayar listrik, bayar air, bayar listrik, bayar air, bayar gas. Betul? Semua urusan rumah boleh minta sama suami. Sandang, pangan, papan. Termasuk kalau istri pengen beli skincare, boleh. Istri pengen merawat diri, boleh. Istri pengen mempercantik diri, boleh. Silahkan minta sama suami, tapi ingat harus diukur kemampuan suami. Betul? Setelah itu selesai. Tapi kan ada uang seragam majelis taklim, ada uang arisan, ada uang jalan. Nah, berarti yang dikasih jatah jajan teh bukan suami, tapi yang dikasih jatah jajan tuh istri. Kalau begini kondisinya, suami jadi nggak punya harga. Seperti Saya. bukan. Jadi kalau dikit-dikit harus minta ke istri, di mana harga diri suami? Justru suami harus punya harga diri. Suami yang kasih tahu ke istri, sayang. Iya bunda. Kok ya bunda? Kan bapak yang ngasih. Yang ngasih. Saya banyak pikiran. Ya. Maaf. Ya. Sayang, Iya papa. ini ada uang. Alhamdulillah. Berapa? 15.000. Istri yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Saya tahu gaji suami cuma 750.000. Jadi dicatat kebutuhannya. Makanya istri bikin laporan keuangan. Bilang sama suami, ayah ini loh kebutuhan kita setiap bulan. Jadi kita sebagai istri yang jadi bendaharanya. Tapi tetap yang kepalanya adalah siapa? Suami. Kata suami teh, jangan beli itu. Jangan. Beli ini aja. Kata suami teh, kan sekarang bulan Juli anak-anak baru masuk sekolah lagi, daftar ulang, coba dipastikan kebutuhannya. Betul? Itu suami. Makanya suami kudu punya ilmu tentang keuangan, istri juga kudu sadar diri tentang keuangan. Ujungnya kalau begitu, yang kita kejar bukan banyaknya, tapi yang kita kejar berkahnya. Betul nggak? Betul nak. Kalau suami nanya uangnya kemana aja selama ini, boleh nggak tuh suami? Boleh, gitu? maka dibikin laporan. Istri suka udah marah duluan. Nggak percaya amat sih kalau gitu, udah nggak usah lah kasih uang lagi. Gitu kadang-kadang. Nah, Itu berarti pentingnya seorang suami mendidik diri untuk jadi pemimpin yang disegani oleh istri. Betul nggak? Jadi suami teh kudu punya ketegasan, jangan mau direndahkan, tapi juga jadi istri kudu punya alasan yang menguatkan. Ayah, kamu teh kerja yang benar ya. Ini kebutuhan kita ya, lihat ya. Astagfirullahaladzim. Banyak ya. Ini kita sebulan, kebutuhan kita sebulan ini. Iya. Gaji ayah cuma segini. Iya. Dari mana ayah tahu selama ini mama nyari? Ya Allah. Mama pinjem ya. Pantes ayah diteror. Nah, berarti yang dikejar bukan banyaknya, tapi berkahnya. Betul? Istri belajar menghargai suami. Setuju? Suami belajar mencukupi kebutuhan istri. Setuju? Jangan sampai istri minta-minta sama kita. Justru sebelum dia minta, kita sudah ngerti perasaan istri kita. Betul? Begitu sebaliknya, wahai istri, jangan hinakan suamimu. Berapapun yang dia berikan, tetap ucapkan terima kasih kepada suamimu. Betul? Insya Allah suami yang mengerti, istri yang mengerti akan mengantarkan kebaikan di rumah tangga tersebut. Mudah-mudahan ya, kita menjadi orang yang merasa cukup.
dan bisa memahami perasaan pasangan kita. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jelas sekali Bu ya, apa yang tadi Hilman sampaikan, bagaimana kita menjadi seorang istri, fungsinya seperti apa yang bisa harus dimaksimalkan. Mengelola keuangan bukan berarti menguasai keuangan. Karena uang suami milik suami, tetapi sebagai suami ingat ada hak istri yang harus diberikan. Kebutuhan, sandang, pangan, papan gitu ya. Oke, sekarang kasih contoh lagi, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang menguasai uang suami? Habis suaminya uangnya pegang kakep terus uang suaminya. Nggak ada ya. Silakan, ini oke Ibu, silakan. Oh Ibu orangnya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masturoh dari Majlis Taklim Ar-Raudhah Ciampea, Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Saya mau bertanya, gaji suami saya di bawah UMR, Alhamdulillah. tapi alhamdulillah saya bersyukur. Meskipun anak-anak saya 4 butuh pendidikan, butuh biaya sehari-hari, belum juga butuh tak terduga seperti ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang Butuh ada yang bantuan. betul yang tidak terduga lah. Iya. Tapi di balik itu saya mesti bisa mengelola keuangan suami saya di bawah UMR itu. Iya. Meskipun saya kadang menyediakan makanan paling rendah lah istilahnya, yang murah gitu, ikan pun yang murah, tahu tempe, mungkin saya bisa mengatur keuangan suami saya, tapi kadang anak saya suka mengeluh. Mama kenapa sih suka menyediakan yang ini terus? Kami kan perlu gizi gitu. Oh makanannya ini aja mah, anak kan perlu gizi. Terus saya tidak mau curhatan anak saya kedengaran sama suami saya. Kadang saya suka ngomelin anak saya, gimana caranya kita harus bersyukur. Kadang di luar sana juga lebih banyak yang nggak bisa tidak makan. Seperti kita gitu. Iya. Terus kadang saya mau bilang ke suami saya tentang keuangan yang begitu kurangnya, tapi saya takut, nggak tega gitu, nggak tega untuk berkeluh kesah kepada suami. Mungkin itu yang harus saya tanyakan ke AA. Nanya apa? Ibu belum nanya apa-apa tadi. Ya keluh kesah saya boleh dibilang ke suami atau itu ya. atau Apakah Ibu jangan, atau boleh gimana? menyampaikan keluh kesah saya, dari situasi kekurangan yang Ibu hadapi saya. karena gaji suami yang tidak saya di bawah mencukupi kebutuhan UMR. keluarga Ibu Iya. dengan 4 anak yang Iya. masih sekolah, Mohon. sehingga ada protes dari anak yang ingin ada pembaruan makan menu makanan atau biaya sekolah ya. gitu. Tapi kan pendidikan gaji dari belajar. suami nggak cukup. Iya. Ibu gak ingin Itu suami yang Ibu saya- dengar, tapi Ibu ingin menyampaikan keluh kesah kepada suami. Apakah boleh? Apa boleh Gitu ya, untuk pertanyaannya. keluh kesah ini Iya, Ibu. disampaikan ke suami? Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti. Bunda, jangan suka memendam perasaan sampai kita jadi sakit gara-gara perasaan itu. Di rumah tangga itu kan 80% isinya ngobrol. Betul? Maka menurut AA, ibu sampaikan saja keluh kesah anak ibu sama suami, tapi dengan catatan bukan berarti merendahkan suami. Ayah, Iya Bunda. tadi tuh anak-anak sering ngeluh sama bunda teh. Masalah apa Bunda? Iya,
Kita tuh kalau makan menunya itu terus. Apa sih yang Bunda kasih ke anak-anak? Ikan rebon. Ikan apa itu? Ayah baru dengar. Iya, ya ikan kecil-kecil itu. Itu nangkapnya dikagetin atau gimana? Iya. Oh, mati Iya. ikan. Jadi anak teh ngeluh makannya itu terus, gimana ya? Anak pengen makan apa, Bunda? Ya, yang layak dan yang lebih baik lah kira-kira menurut ayah. Mau makan kusen? Yang Nah, kalau ini suaminya nggak paham ini. tenang ah. Bunda bilang kayak gitu sama suami boleh? Boleh. Yang tidak boleh gini, ayah, Ya Bun. anak-anak teh ngeluh terus makannya. Kenapa? Kamu sadar nggak? Ya, kenapa? Aku tuh bukan nggak bisa beli daging, tapi gaji kamu. Mikir kamu teh. Cerah. Aku teh nyesel nikah sama kamu. Coba nikah sama yang calon polisi itu. Pasti nggak akan begini kejadian. Semua gara-gara kamu ini. Terangkanlah. Terangkanlah. Bunda. Yang nggak boleh kayak barusan. Bunda sampaikan ke suami tapi jangan merendahkan suami. Betul? Daripada Bunda memendam perasaan bikin sakit, Bunda sampaikan. Kata suami mungkin, tapi kan emang segini rezekinya. Emang segini gajinya. Berarti ibu kudu pinter-pinter masaknya. Kan meren ikan rebon tuh bisa diganti-ganti ya. Sekarang jadi rebon goreng, besok rebon bakar. Kreativitasnya. Kreativitas. Bisa sayur rebon, bisa rebon dimasukin ke nasi jadi nasi bakar. Iya. Kan jadi peye. Bisa. Jadi kadang dari satu makanan teh bisa jadi berbagai makanan. Betul nggak? Misal dari tepung kan bisa jadi cireng, jadi cimol, jadi cipuk. Bahan dasarnya tepung, aci, tapi bisa bermacam-macam. Berarti seorang istri dan ibu kudu kreatif. Betul? Insya Allah anak-anak kita kan juga ngelihat kondisinya. Kalau anak-anak kita nggak ngerti, berarti kita yang jelasin. Dan nikmat makan teh bukan dengan apa kita makan, tapi dengan siapa kita makan. Betul nggak? Tapi izin ya, bener menurut Aama, kadang kebersamaan itu lebih berharga daripada kita makan di mana, betul? Karena ada fenomena orang makanannya banyak di restoran yang mahal, mohon maaf, suaminya pegang handphone sendiri, istrinya pegang handphone sendiri, anaknya sibuk sendiri. Ada yang begitu? Kadang rumah yang kecil, makanan yang terbatas, tapi ngumpul bersama itu lebih bahagia daripada rumah yang besar, masakan tersedia banyak, tapi tidak ada hati yang bersama di tempat itu. Betul? Syukuri kebersamaan dengan keluarga kita. Betul? Insya Allah Allah cukupkan kebutuhan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu Siti ya. Jadi dibutuhkan kreativitas Ibu Siti untuk mengakali atau mengatasi situasi ini. Untuk sementara, sambil berdoa agar gaji suami mungkin bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Iya. Setelah Ibu Siti, siapa yang mau tanya? Silahkan sebelah Iya, kanan. boleh. Ya, silakan. Ya, mana sebelah mana? Oh iya, Ibu sini. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Ulan dari Majlis Taklim Nurul Falah, Dramaga, Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Ibu Wulan. Iya. AA, saya mau tanya. Saya sama suami saya
berdebat panjang. Berapa panjangnya, Bu? Berdebat panjang masalah pendidikan anak saya. Oke. Saya mempunyai 3 anak, A. Yang pertama masuk SD, A. Mau Masuk SD. ya. Yang kedua Masuk ABRI. Kembar, A. Kembar, oke. Kembar, ya. Yang SD ini suami saya mau masukin anak saya ke SDIT, A. Ya. IT, SDIT, A. SDIT. Islam terpadu. Oh, ITA. Ya. ITA, oke. Sedangkan Bisa terpadu. saya pengen masukin anak saya ke SDN yang biasa aja. Yang umum ya. Ya, bukan karena saya nggak sayang anak ya, A, gitu. Iya. Mungkin suami saya punya pendapat masukin ke SDIT itu mungkin untuk membentuk pondasi agamanya lebih bagus. Kalau saya mikirnya ke SDN yang biasa aja. Kan saya kan masih ada 2 anak yang masih kecil, A, masih butuh biaya. Masih Kalau SDN kenceng-kencengnya kan, iya. dia minum support itu kan. Terus kan saya mikirnya saya bersikukuh masukin anak yang kakaknya ini ke SDN yang biasa aja, A. Maksudnya untuk menghemat. Karena kan gratis ya kalau nggak salah ya. Iya, maksudnya Kalau nggak terlalu aja biayanya banyak kan. pengeluarannya nggak terlalu Ya, banyak dibandingkan ITA tadi itu. ya saya menginikan gaji suami saja. Oke, Ya. tapi izin, gaji suami cukup untuk masukin ke SDIT. Nah, saya itu, A, kalau misalkan saya dipaksakan Cukup sih cukup. cukup sih cukup, cuman kan saya ya Ingin pas-pasan saya ingin alokasikan ke yang takutnya lain ya. saya memaksakan memasukkan anak ke SDIT itu kan biayanya kan lumayan ya, Ayah. Iya, iya. Makanya saya alihkan ke SDN yang biasa aja gitu. Kan nanti lebihnya kalau misalkan dia ke SDN yang biasa aja atau dia ke SDIT untuk keperluan adik-adiknya itu kan. Ya, intinya saya bisa mengatur keuangan itu. Gitu. Kalau misalkan saya nggak pinter-pinter ngatur keuangan itu, ntar yang ada ya disangka istri boros gitu. Iya sih, sama benar ya. suami. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur keuangan, ntar ujung-ujungnya diomelin gitu kan. Iya. Nah, intinya, A, apakah keputusan saya udah benar mengatur gaji suami saya? Iya, suami Itu, ibu. A. Menghemat gitu. Gitu aja, A. Gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda. Dalam mengelola keuangan itu ada 2 hal yang penting kita perhatikan. 1, tentang pemasukannya, pendapatannya. Dan yang kedua tentang pengeluarannya. Pertama tentang pemasukan. Bunda dengan suami pasti sudah bisa berpikir, kalau gaji suami tahun ini segini, mungkin tahun depan akan naik segini, tahun depan akan naik segini. Itu perlu diproyeksikan, perlu direncanakan. Dan biasanya hidup harus bertumbuh, betul atau tidak? Nah, dalam urusan pengeluaran, Bunda fokus dengan kebutuhan. Yang poinnya penting mendesak. Ulangi, penting mendesak. Jangan mengeluarkan sesuatu untuk yang tidak penting dan tidak mendesak. Sekarang kita bertanya tentang pendidikan anak. Menurut AA, anak itu kalau sekolah namanya bukan biaya, namanya investasi. Kalau biaya dikeluarkan habis. Tapi kalau investasi dikeluarkan pasti balik lagi. Maka ada istilah high risk, high return. Makin banyak yang kita investasikan, insya Allah makin banyak yang kita terima. Mohon izin, mohon maaf, tidak berarti mengesampingkan kualitas sekolah. Mungkin Bunda bisa berpikir antara yang IT dengan yang biasa, kan Bunda sudah punya bayangan. Kenapa mungkin yang IT lebih mahal?
Kenapa mungkin yang biasa lebih murah? Kan pasti ada barang, ada harga, ada rupa. Betul nggak? Tapi harus ingat, ini buat pendidikan anak, investasi akan balik lagi. Bunda jangan khawatir apa yang belum terjadi ke depan. Menurut AA, selama mampu, cukup, dan Bunda yakin anak kita butuh pendidikan itu, nggak usah khawatir tentang kebutuhan yang lainnya. Daku Allah, setiap anak ada rezekinya masing-masing. Apalagi yang namanya pendidikan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita pastikan. Tapi jika dipaksakan malah jadi madorot, ya jangan. Karena sekolah mah di mana juga insya Allah sama, baik, benar, betul? Tergantung kita juga di rumah. Makanya sekolah yang pertama itu di rumah. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama. Wal abu ro'isuha, dan ayah kepala sekolahnya. Kalau bisa di IT silahkan. Kalau mampu di IT menurut Bunda silahkan. Tapi kalau nggak bisa jangan memaksakan. Daripada nanti jadi pertengkaran dengan pasangan. Betul? Pada akhirnya kita yang bisa menentukan sendiri. Fokus dua hal, pemasukannya, pengeluarannya. Percayalah, semakin banyak pengeluaran berarti harus makin banyak apa? Pemasukan. Dan biasanya yang alami, semakin banyak yang kita keluarkan, dengan caranya Allah akan ngasih tambahan pada apa yang kita dapatkan. Jangan khawatir, selama yang kita keluarkan itu untuk kebaikan, bukan untuk boros, bukan untuk poya-poya, bukan untuk pamer. Selama ini kebutuhan, insya Allah rizki mah pasti ada. Apalagi buat anak. Setuju tidak? Setuju. Kadang kalau pakai logika suka nggak nyambung. Tapi kalau pas buat anak mah ada aja. Betul? Nah itu namanya rizki. Dan ternyata gaji dengan rezeki sama atau beda? Beda. Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Betul? Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji mungkin 5 juta, tapi rezeki bisa 50 juta. Sehat gaji atau rezeki? Punya anak soleh gaji rezeki? Punya keluarga yang rukun gaji rezeki? Punya hati yang tenang gaji rezeki? Punya anak yang hafal Quran gaji rezeki? Gajinya mungkin 5 juta, tapi rezekinya berapa tadi? 50 juta. Jangan membatasi hidup dengan gaji, karena rezeki lebih besar daripada gaji. Tepuk tangan untuk Ibu Wulan. Baik, oke Ibu Wulan ya. Jelas ya, silakan saja disekolahkan sesuai dengan keinginan asal keuangan sudah disiapkan dan cukup. Gitu kan? Silakan saja ya. Jangan khawatir masalah rezeki anak, Allah sudah siapkan rezekinya masing-masing. Oke, baik. Sekali lagi itulah tadi jamaah untuk tema kita hari ini, gaji suami UMR, istri jangan suka pamer. Syukuri apa yang diberikan oleh suami, dan suami juga harus bisa memberikan kebutuhan kepada istri, terutama untuk sandang pangan papanya ya. Dan apabila kita mensyukuri gaji suami, kita bisa menikmati kebersamaan anak-anak, itu lebih nikmat lagi. Karena itu adalah juga sebuah rezeki. Bisa jadi gaji 5 juta tapi rezekinya 50 juta. Mudah-mudahan ini yang kita dapatkan hari ini dan seterusnya. Amin amin rabbal alamin. Begitu boleh tausiah sebelum akhir tausiah kita tutup dengan doa agar apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
telapak tangan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, cukupkanlah rezeki di rumah tangga kami. Ya Allah, berikanlah kepada pasangan kami nafkah yang halal. Berikanlah kepada pasangan kami pekerjaan yang baik. Cukupkan rezeki kami di rumah tangga ya Allah. Cukupkan rezeki kami di rumah tangga ya Allah. Jika rezeki kami masih di langit maka turunkanlah. Jika masih di bumi maka keluarkanlah. Jika masih jauh dekatkanlah. Jika masih sulit mudahkanlah. Jika masih kotor sucikanlah. Ya Allah ya Rabbana, hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cukup. Anugerahkan kepada kami rasa cukup ya Allah, atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Ya Allah, tanamkan di hati kami sikap qanaah ya Allah, merasa cukup dengan apa yang Kau berikan untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga rumah tangga kami, jaga anak cucu keturunan kami. Bahagiakan kehidupan kami ya Allah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.